れだわ。 Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gua, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, Oji-san akan kembali melanjutkan membahas mengenai breakdown detail-detail penting dari chapter 219 dan juga leak atau bocoran terbaru dari manga Tokyo Revengers chapter 220 yang akan segera rilis pada hari Rabu ini. Oh ya, karena ini hanya leak dan bukan full review, maka sebagian besar materi di video ini hanya berisikan suara saja, tanpa ada banyak gambar sebagai media penyampaiannya. So, buat kalian yang penasaran dan tertarik mendengar pembahasannya, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Leak atau bocoran ini bersumber dari orang yang sama, yang pada minggu lalu sudah menyebarkan mengenai informasi-informasi yang akan ada di manga Tokyo Revengers chapter 219. Dalam informasinya disampaikan, yang pertama, jika pada chapter 220 nanti, Takemichi akan kembali terlibat dalam diskusi serius dengan Kawaragi Senju. Lalu yang kedua, Senju pun heran, kenapa Takemichi mendadak serius dan terlihat sangat terburu-buru. Setelah mendengarkan cerita dari Senju dan mendapatkan vision mengenai kejadian yang akan segera terjadi saat ini, Takemichi pun akhirnya sadar jika penyebab masa depan kembali rusak adalah pertempuran antara 3 geng penguasa terbesar di Tokyo. Selanjutnya, ada orang lain yang mengikuti Takemichi dan Senju saat mereka sedang berkencan di malam festival Tanah Bata ini. Dan yang terakhir, belum ada informasi tambahan mengenai kemunculan Suji Hanma pada chapter 220 nanti. Nah, semua bocoran tersebut sangatlah berkaitan dengan hal-hal minor yang sebenarnya sudah disampaikan di chapter 219 oleh Ken Wakui. Ada 2 detail tambahan yang belum sempat Oji-san jelaskan pada video sebelumnya. Jika kalian perhatikan baik-baik, taman hiburan ini memiliki nama yang sangat unik, yaitu Trinity Lands. Trinity sendiri dalam bahasa Inggris merupakan persamaan dari kata trio ataupun triple. Dan jika ditranslate ke bahasa Indonesia, mempunyai makna sebagai 3 orang, 3 benda, ataupun 3 kelompok. Di sini Ken Wakui secara eksplisit sudah menyampaikan sebuah pesan kepada para pembacanya mengenai lokasi taman hiburan ini yang secara tidak langsung digambarkan sebagai tempat pertempuran yang akan terjadi nanti. Menurut Oji-san, hal ini sangat masuk akal sekali, mengingat saat ini geng Rokuhara Tandai pun sudah mulai bergerak mengincar Takemichi, serta Draken dan Inui yang juga sudah mulai bergerak menuju taman hiburan tersebut demi membantu dan menyelamatkan Takemichi. Ya, walaupun belum ada informasi jelas mengenai siapa saja atau geng mana saja yang akan terlibat nantinya. Bisa saja geng yang terlibat itu adalah geng Rokuhara, Brahman, dan Kantomanji, atau malah geng Rokuhara, Kantomanji, dan Black Dragons. Yang jelas, jika kita mengambil referensi dari nama taman hiburan ini, yaitu Trinity Lands, maka tempat atau taman hiburan ini akan menjadi medan tempur awal antara 3 geng tersebut. Setelah membaca ulang dan tidak sengaja melihat panel kecil yang menunjukkan nama Trinity Lands, kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya pun semakin meluas. Yang awalnya kita berpikiran cukup simpel, jika kali ini Takemichi atau Senju akan terbunuh oleh geng Rokuhara Tandai. Namun kenyataannya pasti tidak akan sesederhana itu. Menurut Oji-san, dalam pertempuran nanti akan ada pihak ketiga yang datang ataupun ikut campur. Pihak ketiga inilah yang kemudian memanfaatkan keadaan dan menggunakan kesempatan yang ada untuk menyerang dengan niat membunuh Takemichi. Hal ini bisa dibuktikan di dalam pandangan masa depan Takemichi, di mana pada momen kematian Senju, baik Takemichi maupun Senju tidak terlihat mendapatkan atau memiliki bekas luka pukulan di tubuh mereka. Tidak ada tanda-tanda terjadi perkelahian hebat di sini. Kemungkinan besar geng Rokuhara Tandai kembali datang mengincar Takemichi bukan karena ingin membunuh Takemichi, tapi hanya ingin merekrut Takemichi kembali. Perlu kita ingat, jika di dalam geng Rokuhara Tandai saat ini, terdapat salah satu karakter terkuat yang masih sangat peduli terhadap Takemichi. Ya, benar banget. Karakter itu adalah Kakucho. Rasanya tidak mungkin sekali jika Kakucho dan Rokuhara Tandai kembali datang dengan niat membunuh Takemichi. Selain Kakucho, anggota Tenjiko Big Four lainnya pun menaruh respek yang sangat besar terhadap Takemichi, seperti Ran, Rindo, dan Mochizuki. Oji-san sangat yakin jika masih ada orang lain lagi di belakang mereka yang mempunyai peran lebih besar terhadap kematian Senju di dalam penglihatan Takemichi. Lalu detail kedua yang belum sempat Oji-san bahas di video sebelumnya adalah mengenai siapa informan Inui Seisu. Pada chapter 219, Inui terlihat datang terburu-buru dan memberitahu Draken jika berdasarkan sumber informasinya, saat ini Takemichi sedang dalam masalah besar. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa orang yang membantu Inui dalam mengumpulkan berbagai macam informasi di sini? Inui tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Walaupun Inui adalah karakter yang cukup kuat, namun Inui tidak mempunyai otak jenius seperti Kokonoi. Pasti ada orang yang membantu Inui untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan mengenai ketiga geng besar penguasa Tokyo ini. Sampai saat ini,
Oji-san hanya menemukan 2 orang kandidat yang mungkin saja menjadi karakter yang membantu Inui dalam final arc ini. Yang pertama dan yang paling potensial membantu Inui adalah mantan Presiden Black Dragons generasi ke-10, Taiju Shiba. Walau Taiju sudah memutuskan untuk pensiun dalam dunia berandalan, namun bukan berarti jika Taiju sama sekali tidak terlibat dalam seluruh kegiatan di dunia berandalan tersebut. Seperti yang kita ketahui, jika di masa depan Taiju masih menjadi incaran dari geng Tokyo Maji yang sudah berubah menjadi geng kriminal terbesar dan paling ditakuti di seluruh Jepang. Pada momen itu, Taiju diincar oleh Toman karena Toman merasa terancam dengan kehadiran Taiju Shiba. Taiju Shiba di masa depan sukses menjadi seorang pebisnis dan mendapatkan uang berkat informasi yang dia jual atau dia miliki. Hal ini bisa dibuktikan dalam percakapannya dengan Naoto. Pada momen itu, Taiju berkata, "Aku tidak peduli jika harus menjual informasi dan bekerja sama dengan kepolisian. Sebagai ganti informasi yang kumiliki, aku juga ingin tahu semua informasi yang diketahui oleh pihak kepolisian. Selama ini aku mempunyai hubungan dengan Toman dan mengetahui seluruh aktivitas Toman berkat HK yang selalu membocorkan semua kegiatan Toman kepadaku." Nah, dari sini jelas banget kan, jika Taiju lah orang yang paling potensial menjadi sumber informasi dari Inui saat ini. Hal ini mirip seperti para anggota Toman lainnya yang sudah merintis usahanya sejak lulus dari bangku sekolah. Taiju pun sama. Kemungkinan besar saat ini Taiju juga masih terlibat dengan seluruh kegiatan di dunia berandalan dan bekerja atau berbisnis sebagai agen informasi atau informan. Selain itu, Taiju juga sebenarnya masih memiliki hutang budi kepada Takemichi. Berkat Takemichi, keluarga Shiba pun akhirnya bisa kembali berdamai dan tidak ada yang terbunuh pada insiden malam Natal di tahun 2005 yang lalu. Bukan hal yang mustahil jika pada final arc ini, Taiju kembali dimunculkan sebagai karakter protagonis yang membantu Takemichi. Lalu karakter potensial kedua adalah Kazutora Hanemiya. Walaupun saat ini Kazutora masih dipenjara akibat insiden Bloody Halloween yang akhirnya membuat Baji terbunuh, namun bukan berarti Kazutora secara permanen tidak bisa kembali dimunculkan dalam manga Tokyo Revengers ini. Banyak hal yang bisa terjadi, apalagi setelah timeline reset akibat time leap yang dilakukan Takemichi. Bisa saja Kazutora di tahun ini sudah bebas, karena sebenarnya memang bukan Kazutora lah yang membunuh Baji. Pada akhirnya Baji lah yang membunuh dirinya sendiri demi menyelamatkan Maiki dan Kazutora. Selain itu, di masa depan, Kazutora juga selalu menjadi orang yang bekerja sama dengan Chifuyu untuk berusaha mengembalikan Maiki dan merebut Toman kembali. Pada chapter 200, Kazutora pernah berkata kepada Takemichi jika dirinya mempunyai petunjuk mengenai keberadaan Maiki dan Bonten dari informasi yang ia dapatkan di distrik Shinjuku. Ya, benar banget. Distrik Shinjuku adalah markas dari geng Brahman. Dari chapter 200 ini, bisa kita ambil kesimpulan jika Kazutora mendapatkan informasi mengenai Bonten dari orang yang mengetahui mengenai kejadian yang terjadi 10 tahun yang lalu. Yang jelas, karakter ini pasti masih mempunyai hubungan dengan geng Brahman di masa lalu. Bisa jadi orang itu adalah Wakasa ataupun Benkei, mengingat Wakasa dan Benkei di masa depan tidak bergabung ke dalam geng Bonten. Selain Taiju dan Kazutora, masih ada beberapa kandidat lain yang sebenarnya sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan peran pada final arc ini. Mereka adalah kelompok Mizo High Squad yang diketuai oleh Akun. Pada arc Bonten, Takemichi pernah memerintahkan seluruh anggota-anggota geng Mizo High Squad ini untuk mencari tahu mengenai keberadaan Maiki dan juga markas rahasia Bonten. Bisa saja jika para anggota dari geng Mizo High Squad ini akhirnya bergabung dengan Inupi dan geng Black Dragons. Mengingat pada saat ini Takemichi adalah presiden Black Dragons generasi ke-11. Nah, itu dia pembahasan mengenai leak atau bocoran dari manga Tokyo Revengers chapter 220. Walau belum bisa dipastikan kebenarannya, namun hal ini sangatlah menarik untuk dibahas dan didiskusikan bersama. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.